berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara yang terkasih. Saat ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita saat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai sedemikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara yang terkasih, saat ini kita bersama dengan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang lebih dari 7 miliar banyaknya, kita semua saat ini sedang menghadapi satu tantangan kemanusiaan, dan secara khusus menjadi ujian iman bagi gereja kita karena COVID-19 yang masih terus melanda dunia ini. Dampaknya bagi kita antara lain, untuk sementara waktu kita harus menjalani masa darurat peribadatan di masing-masing keluarga kita sebagai eklesiola, gereja kecil, bagian dari eklesia, yaitu gereja. Dampak dari pandemi ini turut menghantam perekonomian dunia yang membuat manusia semakin menderita. Banyak yang di PHK, banyak yang menjadi pengangguran, banyak yang dirumahkan istilahnya, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang semakin sulit untuk menjalani kehidupan karena tidak tercukupinya kebutuhan
dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saat ini manusia semakin menyadari ketidakmampuannya, keterbatasan dan kerapuhannya, bahkan ketakutan dan kecemasan di masa-masa sulit dan pencobaan yang juga menjadi ujian bagi iman percaya kita saat ini. Karena itulah kita butuh pertolongan Tuhan. Karena itulah di Minggu Misericordias Domini kita beroleh kekuatan dan pengharapan. Betapa perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan di dalam belas kasih-Nya akan dunia dan manusia. Itu menjadi satu pengharapan untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan saudaraku, inilah pentingnya bagi kita umat percaya. Setiap hari Minggu, kalender gerejawi kita memberikan nama-nama minggu yang selalu berbeda, yang memiliki tujuan agar dalam setiap minggu yang kita masuki, yang kita jalani, kita beroleh kekuatan, penguatan dari firman Tuhan yang memberikan janji. Dan hari ini, di minggu yang kita jalani saat ini, Misericordias Domini, mengarahkan hati, pikiran, jiwa serta perasaan kita agar kita semakin mengenal dan meyakini kabar baik yang senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita. Bagaimanapun situasi kehidupan yang tengah kita hadapi, tapi janji Tuhan melalui firman-Nya bahwa kasih karunia Tuhan memenuhi dunia, memenuhi bumi di mana kita tinggal dan beraktivitas sampai pada saat ini. Dan sangatlah penting bagi kita meyakinkan diri kita secara pribadi akan janji Tuhan ini sebelum kita memberikan penguatan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan. Maka kitalah yang lebih dahulu harus meyakinkan diri kita supaya kita tetap memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini tidak berarti. Tak ada satupun yang bisa kita perbuat. Tidak ada apapun yang bisa kita andalkan dari apa yang kita punyai, kita miliki dalam kehidupan ini untuk menghadapi tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita betapa Paulus di dalam suratnya ini menegaskan bahwa semua orang, baik Yahudi dan juga orang non-Yahudi, termasuk kita, orang percaya saat ini, dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Adalah satu hal yang tidak bijaksana ketika orang masih mempertanyakan apakah keuntungan
bagi orang pilihan Tuhan? Apakah untungnya orang yang terus beriman, terus percaya, terus berpengharapan kepada Tuhan menghadapi kesulitan dalam kehidupan saat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi latar belakang daripada nats firman Tuhan saat ini adalah perbincangan Paulus dengan orang-orang yang ada di Roma, yang masih bertanya bagaimana Allah dalam kasih setianya tetap mengasihi orang yang berdosa. Bagaimana Allah di dalam kasih setianya memperlakukan orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Dan Paulus mendapatkan satu pertanyaan di dalam nas firman Tuhan hari ini. Jika sama-sama dianggap berdosa, apakah keuntungan sebagai bangsa pilihan dan orang yang bersunat? Ini adalah satu pertanyaan yang mengada-ada. Ini adalah satu pertanyaan hanya untuk mengecilkan orang-orang pilihan Tuhan pada saat itu. Tetapi Paulus dengan hikmat Tuhan memberikan jawaban. Ada banyak sekali kelebihan-kelebihan. Paling tidak kelebihan itu adalah firman Tuhan itu dipercayakan, diberikan kepada orang pilihannya. Lalu ketika juga ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang sudah dipercayakan firman Allah itu gagal dalam memenuhi tuntutan Allah? Apakah hal ini akan membatalkan kasih dan kesetiaan Allah? Paulus dengan tegas mengatakan tidak. Kasih setia Allah tidak dapat digagalkan oleh dosa, oleh kesalahan, oleh ketidakmampuan manusia melakukan tuntutan firman Tuhan. Allah adalah benar dan semua manusia adalah orang yang berdosa. Tetapi Allah di dalam kasih setianya tidak membuat bahwa kegagalan manusia yang seringkali ditunjukkan dari kesadaran, dari ketidakpedulian, dan juga memang karena ketidakmampuan dalam menghadapi godaan kehidupan, tidak membuat besarnya kesalahan orang tersebut membatalkan kasih setia Tuhan. Tetapi bukan juga berarti bahwa kesabaran Allah, pengertiannya, pengenalannya akan keberdosaan kita, kerapuhan kita, membuat kita bermain-main atau mempermainkan pengampunan Allah, kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kita diingatkan bahwa Allah yang setia di dalam kasih-Nya, Dia juga adalah Allah yang setia di dalam keadilan melalui penghukumannya. Semua orang memang layak mendapatkan hukuman, dikatakan di dalam ayat 5 dan 6. Allah mengadili dan menghukum dosa apapun bentuknya, tetapi Allah tetap mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan orang berdosa yang mau bertobat
menyesali kesalahan dan mau berbalik, mengarahkan pandangan kehidupannya dengan jujur, mengakui semua salah dan dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak dalam merespon panjang sabar Allah, kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Janganlah kita mencampur adukan kebenaran dan dosa dalam pikiran kita akan apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mempermainkan pengampunan Tuhan dengan tidak menghargai kehidupan, dengan seenaknya kita melakukan apa-apa yang hanya kita mau, yang kita inginkan, kita pikirkan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Memang ada orang yang mengira bahwa jika Allah adalah kasih, tentu Ia tidak akan menghukum. Bahkan pada saat-saat situasi pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang yang bertanya, di mana Tuhan? Di mana kasih setia Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Adakah Tuhan melihat penderitaan manusia saat ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dan keadaan yang tengah kita hadapi saat ini seharusnya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk sadar diri, untuk jujur terbuka di hadapan Tuhan, membuka hati untuk tegurannya, membuka hati untuk panggilan Tuhan, agar kita diubahkan, dibaharui dari setiap kesempatan, suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, keberuntungan dan kerugian yang silih berganti Tuhan izinkan untuk kita jalani. Tapi ingatlah dua hal dari firman Tuhan yang kita ambil saat ini adalah, yang pertama, bahwa Allah telah memilih kita dan Dia mempercayakan firman-Nya untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada kalanya kita tidak setia, dan ada kalanya godaan, goncangan dalam kehidupan membuat kita menjadi lemah dan rapuh, sehingga gagal untuk melakoni apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Ingatlah, misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Allah, Tuhan kita yang hidup. Ingatlah, kesetiaan kita kepada Allah diuji dari setiap keadaan, situasi dan kondisi yang kita jalani. Dan ingatlah, kasih setia Tuhan juga menjanjikan rahmat-Nya yang baru setiap hari, sehingga kesedihan, kecemasan, kekhawatiran saat ini, marilah dengan kekuatan, dengan pengharapan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Kecemasan kita, rasa takut kita, kekhawatiran kita
pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Kehidupan yang tidak menentu saat ini, perekonomian yang terpuruk saat ini, penderitaan, kelaparan, dan hal yang lainnya yang membuat kehidupan ini semakin tertekan dan terbeban. Ingatlah panggilan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan biarlah kasih setia Tuhan menjadi satu jaminan bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat, selalu ada kesempatan untuk diubahkan oleh Tuhan. Maka setialah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Amin.